Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah praktikum basis data ya teman-teman. Kita mulai agak lebih awal ya. Takutnya soalnya di saya mendung sih. Semoga nggak ada masalah cuaca sih. Oke, bentar dulu saya cek dulu. Alhamdulillahnya sih kalau kelasnya teman-teman, angkatan teman-teman itu kalau saya apresiasi kalian rajin sih dibandingkan kakak kelas kalian ya. Yang Alhamdulillah. beneran sedikit Alhamdulillah. sedikit cerita ya kalau bisa sih semangatnya dijaga meskipun kita Maba online ya. Bu, maba. Semangatnya kalau bisa dijaga dulu ya. Maksudnya kalau saya mungkin ini ya sedikit saran aja, nggak harus apa ya terlalu eager atau terlalu semangat, tetapi kalau bisa konstan lah paling tidak gitu loh. Ya wajar lah naik turunnya ini ya apa namanya perjalanan itu kan kadang naik turun, tetapi kalau bisa sih semangatnya itu loh. Soalnya saya ngeliat dari partisipannya ini loh teman-teman, kalian ini ya saya mulai misalkan pukul 1, at least 1 atau 2 menit sekian udah ada hampir 50% dari mahasiswa sudah masuk di kelas gitu loh, meskipun kita online. Tapi yang di kelas kalian tuh karena saya nunggu sampai berapa ya, 20 menit, 30 30 menit itu karena saya tanyain, "Ini kemana?" gitu loh. Ya Allah, ada yang aduh gitu-gitu. Ya apa ya, probably kalian mungkin nanti kalau udah senior ya kayak ada merasa superiority, tapi ya, ya sebaiknya sih dihindari ya, maksudnya toh ini juga untuk future kalian juga, untuk kedepannya kalian gitu. Kalau bisa sih sebenarnya nggak usah ngebut-ngebut, tapi tetap semangatnya tetap konstan gitu sih. Oke, saya buka dulu ya untuk kelas kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya. Nah, pada perkuliahan ini, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengawali kelas kita dengan berdoa ya menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Cukup ya, saya kira. Oke, ini karena berhubung kita kelasnya belum lengkap ya, masih sampai beberapa mahasiswa lagi. Kita di sini partisipannya 32 sama saya 1, berarti masih baru 31 ya. Sembari nunggu sama teman-teman yang lainnya, mungkin nanti sekalian saya nyocokin ini dulu ya kali. Sama teman-teman yang kemarin kaitannya penugasan sama ini ya, silahkan nanti dicocokin ya. Kaitannya kelengkapan sekiranya kan tadi deadline-nya jam 1 ya kalau nggak salah. Sekiranya yang mungkin ada masalah atau mungkin sekalian nyocokin ya kalian di view saya udah masuk gitu. Sekalian ya saya izin share screen dulu mungkin nanti sembari nunggu teman-teman yang lain. Sebentar saya izin share screen sama ini mungkin teman-teman sekalian ya. SDTI kemarin gimana? Ada masalah kayaknya dari Mas Dava untuk presensi ya? Kemarin kalau nggak salah di teman-teman sekalian cerita aja nggak apa-apa, santai aja di kelas saya. Jadi lupa absen. Bisa nggak? Bisa nggak? Soalnya itu Bisa. baru saya ganti ya. Ini sekalian, maaf. Sekalian cocokan dulu ya. Bentar. Ini tuh kemarin di sini ya, di Bu Anita sebenarnya belum diupdate kayaknya sih. Tapi di kalian untuk SDTI itu, maaf ya, sama ituin SDTI sekalian mumpung ini samaan gitu. Kita sekelas juga. Jadi ini kalau di Bu Anita sebenarnya belum diinput karena ini teman-teman sepertinya kalau untuk SDTI itu kan ini ya yang membuatkan presensi itu dari dosen koordinator kalau nggak salah. Jadi beliaunya mungkin kurang ini ya kurang familiar untuk kelas apa, jadwalnya apa gitu. Jadi kadang mungkin beliaunya nggak ngepasin gitu. Beliaunya mungkin hafalnya kelasnya sendiri. Jadi kemarin teman-teman dapatnya kalau nggak salah switch ya antara 7 sama 6 apa ya. Sekalian cocokan dulu ya bentar. Mumpung ketemu. Bentar. Sama nanti penugasan juga sama ada pengisian kuesioner juga kalau nggak salah. Tadi diinfokan di prodi sebentar. Kalau nggak salah yang SDTI ya. Di teman-teman kemarin sudah isi belum? Saya takut kalau Bu Anita sih sebenarnya ini ya orangnya beliaunya enak sih, jadi semoga aja nggak ada masalah teman-teman. Jadi langsung di ini ya mungkin kelihatan ya di view teman-teman belum diinputkan. Mungkin nanti beliau nyusul. Bu Anita ini kok orangnya Maaf, cukup gimana? kemarin saya lupa absen, Bu. Yang mana? SDTI? Iya, soalnya kemarin saya Bentar. tugas buru-buru mau ke dokter gigi jadi lupa. Ntar saya cek juga ya kalau yang di sini ya.
Kemarin saya switch ganti tanggal juga ya. Yang bikin absennya tuh kalau yang di sini ini biasanya Bu Koordinator, Bu Ria mungkin kalau teman-teman pernah dapat kelasnya. Nah, beliau kan mungkin nggak hafal ya jadwal-jadwal masing-masing ininya. Jadinya mungkin dibikinnya langsung ini ya, general semua. Sebentar ya, sekalian cocokkan dulu sembari nunggu temennya nanti. Kemarin kalau nggak salah di sini ya, materi yang ke-6. Ini ya. Nah, ini ya. Karena awal Kehadirannya sempat di nggak sini. bisa ya, Bu. Karena tanggalnya itu ya. Jadi Saya soalnya, saya nggak ngisi. oke, nggak apa. Nanti saya konfirmasi ke Bu Anita deh. Kalau misalkan ini ya. Saya Teman-teman. juga kemarin belum ngisi, Bu. Cuman udah bilang ke Bu Anita. Oh, oke, sip. Kalau bisa nanti kalau misalkan teman-teman ada masalah, karena kemarin saya juga baru diinfo teman-teman paginya ya. Jadi Bu Anita tuh belum tahu teknis kelasnya. Jadi mohon maaf ya teman-teman, mungkin karena ada beberapa perubahan juga di kita ya. Jadi di kampus juga, jadi misalnya dari LMS-nya teman-teman transisi ya, kita ke LMS baru, kemudian mungkin ada technical masalah pembagian dan sebagainya yang masih mungkin miss, jadinya kadang-kadang antara informasi satu sama lainnya kadang-kadang kurang koordinasi ya. Jadi mohon maaf kalau mungkin kurang ini ya, optimal dalam pelayanan di teman-teman. Kalau nggak salah ini ya kemarin ya, ini ya. Ntar saya cek dulu. Bisa nggak ya? Ntar kalau bisa diupdate sih dari saya nggak apa-apa. Nanti kalau sekalian teman-teman bisa ini. Terus kemarin yang 7 juga ya, kalau nggak salah. Yang 7 tuh di teman-teman jadi masuknya, kalau 7 besok aja kali ya. Yang 7 karena kalian masih besok kan. Sama ini mungkin sedikit info kemarin dari Bu Anita, ternyata beliau tuh baru dapat info kalau saya itu tandem teman-teman, jadi setengah-setengah gitu. Dikiranya Bu Anita itu saya sit in, jadi masih nemenin teman-teman gitu loh, belum langsung kayak kalau di kelas praktikum gitu. Jadi kalau dari Bu Anita info yang terakhir kemarin, beliau menyampaikan untuk semester yang apa setengah semester, jadi setelah UTS ya, nanti teman-teman ketemunya sama saya untuk SDTI gitu. Nah, ini ya 27. Ini mungkin masih minggu depan ya. Nanti insya Allah nanti silahkan dilengkapin aja. Saya ngecek yang kemarin aja ya mungkin. Kalau kelasnya kayaknya udah full. Udah 40 nih. Nah, udah sekalian cocokkan. Ini bisa nggak ya? Bentar ya. Saya juga nggak apa kalau dari saya. Nah, ini ya. Bisa ini nggak sih? Unselected, self-recorded. Oke. Soalnya di view-nya tuh saya juga belum begitu hafal sih teman-teman kalau pakai ini. Kalau pakai ini ya mungkin kelihatan di teman-teman ya. Kalau pakai dosen itu inputannya kayak gini ntar dari saya. Nah, saya ngisi feeling ini sih. Karena sebenarnya ini ya agak silo juga mungkin teman-teman nanti kalau belajar terkait dengan konsep apa teknologi informasi ya biasanya di pengantar teknologi informasi atau SDTI kalau di kita namanya. Biasanya ada teman-teman konsep silo tuh kayak pemisahan gitu ya, di mana ada sistem-sistem sendiri padahal mereka kan harus mengelola satu data yang sama kan ya. Ini kan data teman-teman juga. Ini data dari dosen juga kan ada saya. Nah, di sini sama yang ada di LMS itu kadang belum tersinkronisasi. Jadi kadang absen itu ke sini itu kalau nggak salah narik data sih teman-teman. Dari narik data dari sini baru untuk diinputkan ke sini. Makanya saya prefer untuk ngisinya ke sini sih kalau nggak salah untuk teknisnya. Bentar ya, kalau di sini masuk nggak ya? Kemarin yang ini yang belum ada beberapa ya. Yang tadi yang belum atas nama siapa saja ya? Bu, Kania Naila Husna. Tania Naila, bentar. Bu, Terakhir paling ya. bawah. Oke. Kok listnya nggak full ya? Bentar. Itunya, Bu, iya. Bentar. Bentar ya. Bawah. Ini. Di ini berarti sini ya? Bisa nggak ya? Oh bisa. Masuk Iya, nggak Bu. ya? Bisa masuk nggak ya? Bentar ya Mbak, coba ya. Saya Oke. testing dulu, takut ntar malah nggak masuk. Bentar, saya bisa masuk nggak ya? Mohon maaf ya teman-teman, saya baru, teman-teman juga baru. Jadi ya, sama-sama saya juga belajar nih. Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Gak apa-apa, Bu. Jadi agak lama kali ya. Bentar. Ada add session, bukan ya?
Ini regular D bisa nggak ya langsung di sini? 26 ya. Nanti sekalian presensi yang ini dulu ya. Maaf ya, ini saya technical dulu, hal-hal teknis dulu, nanti baru kita pembelajaran. Tadi Mbak Kania ya, masuk nggak ya? Semua ada masalah. Oh iya, ininya ya, listingnya. Kania, Kayla ya? Siapa? Maaf. Kania. Kania biasa. Oke, masuk. Ini kan ya. Oke, yang kemarin SDTI masih ada masalah? Ini Silakan. Arkan. Bentar ya. Muhammad Ada. Arkan. Oke, ada Bu. lagi? Teman-teman yang kemarin kelewatan? Ada? Bu, kalau yang pertemuan pertama gimana, Bu? Saya pertama kedua belum ngisi loh. SDTI ya? Iya, SDTI kayaknya. Ini pertemuan Iya, pertama Bu. masuk semua. Kelihatan nggak di teman-teman? Oh, masuk semua ya? Ini Kemarin udah dimasukin sama Bu Anita. Masuk semua. oke. Soalnya Soalnya kalau kemarin saya juga yang pertemuan kedua, Bu. ini sama masuk Bu kok. Anita. Ini Mas. Oh, Ini yaudah, bisa Bu, makasih. kelihatan nggak di layar teman-teman? Ada pertemuan 1 2 3. Kelihatan, Bu. Kelihatan kan ya? Kelihatan, Nah, Bu. sekalian cocokkan dulu deh. Soalnya nanti buat teman-teman ikut itu loh, UTS sama UAS kan. Sayang gitu loh kalau misalkan hanya karena cuman kehadiran teman-teman jadi nggak bisa ikut kan. Nah, ini ya mungkin saya gedein lagi deh. Nah, ini ya. Jadi untuk 1 2 3 sudah masuk ya, full masuk semua kok kelas D. Jadi kayaknya beliaunya langsung diisiin semua. Karena kan kita ada 2 orang ya yang tidak melanjutkan di pembelajaran. Kemudian yang ini nanti mungkin Bu Anita biasanya ngupdate sih. Beliaunya ini kok tenang saja. Beliaunya ini responsible person. Jadi tenang saja. Pasti nanti dilengkapin. Enak kok Bu Anita. Tenang saja. Jadi nanti dilengkapin, kemudian yang ini aja, yang kemarin mungkin teman-teman. Yang data terakhir pertemuan kemarin yang miss, ada lagi yang terlewat. Ini cuman ada 2 ya, yang masalah kan ya, Isananda sama Safira. Ada kan ya, Arkan sudah. Oke, ada teman-teman yang lain yang kelewatan? Bentar ya, saya cocokin dulu. Oh, oke. Saya kira cukup ya, kayaknya aman sih. Cuman 2 kok yang ini. Resennya harusnya 39 ini. Bentar ya. Bu, maaf Bu, mau nanya. Gimana? Kira-kira ada tempat buat kita ngecek kalau misalnya kita telat absen itu nggak, Bu? Takutnya ada yang kelewat. By the way, kalau di view kalian, ini enggak sih? Bukan kayak gini, Mas. Di view kalian misalkan habis attendance gitu gimana? Saya juga nggak tahu view-nya, teman-teman. Ini Bu, per kita klik pelajaran gitu loh, bukan kayak Ibu gini. Boleh lihat nggak? Misalkan kayak gimana gitu. Jadi saya memang belum pakai yang kayak gini. Cuman kayak gimana di teman-teman setting aja, langsung Bisa aja. share screen, Bu ya? Silakan, nggak apa. Bentar ya, Bu. Kebetulan kelasnya sama, jadinya kan bisa sekalian cross check. Langsung aja bisa nggak? Langsung share screen. Nah, di kalian bentuk view-nya kayak apa? Habis absen itu. Misalnya kalau absen ya. Hmm. Ini sih, Bu, kayak gini. Kalau misalnya kita udah ngisi ya. Udah gini doang. Nggak bisa apa namanya? Nggak bisa ngelihat ya? Ini Telat paling ya, apa all enggak? course ya. Oh, kalau kita nggak ngisi, tampilannya nggak gitu, tampilannya beda. Beda, Bu. Oh, iya. Itu ada nggak percentage ini? Itu di belakangnya percentage itu tadi? Ini ya, Bu. Mm-mm. Tapi ngeliatnya ini kayak per mapel gitu, Bu. Jadi agak apa? Takutnya kalau misalnya ada mapel yang lain nggak tahu gitu, Bu. Bener juga sih. Belum ada ya berarti ya? Iya. Cek satu-satu, Bu. Iya. Kalau enggak kayak saya ya paling ya dosennya yang nge-view share view ya. Kalau mau sih itu pun ya. Iya, Bu. Itu juga jadi masalah ya. Oke. Bentar. Duh, Ngeri aja, Bu. Misalnya takutnya kelewat gitu. Iya, Padahal bener-bener. masuk. Harusnya padahal di kalian kan harusnya punya view-nya juga. Bener-bener. Bentar. Yang banyak absen itu sih pertemuan 1 sama 2, Bu. Soalnya kan masih pertama maba, Bu. Jadi agak bingung. Bener, di kalian kan masih ini ya. Belum familiar banget juga. Saya pertemuan 1 semuanya nggak absen, Bu. Saya belum ngerti waktu itu. Nggak apa-apa. Di checkingnya. Tapi sebenarnya kalau teman-teman bisa ini ditanyain aja untuk ininya, nyocokin ininya. Apa? Kalau bapak ibunya ini berkenan. Bentar.
Bentar ya. Saya lanjutin lagi tadi. Sekalian isi presensi juga ya teman-teman. Ini sebentar saya absenin aja. Di mana, Bu? Di saya aja biasa. Oh, Panggil aja lah. Biar langsung. Nah itu loh masalah ini sih. Kalau menurut saya yang masih ini juga nanti nggak tahu sih rencana ini sih teman-teman mau bikin apa ya buat kayak penilaian assessment gitu. Tapi untuk terkait dengan pembelajaran. Masa ajuin tapi nggak tahu belum selesai sih itunya. Nanti coba ya. Ini di teman-teman saya isiin dulu ya. Ini Bu Anita ya teman-teman. Nanti tapi tenang aja sih Bu Anita biasanya ini kok beliaunya ini pasti dicekin. Jadi tenang aja mungkin belum lagi banyak ini pekerjaan mungkin. Oke, saya geser dulu ya ke pertemuan 6 yang ini ya pembelajaran kita. Mungkin saya absen biasa ya. Ada Kartika Amalia? Ada? Hadir, Bu. Oke, Arvin Rifki? Ada? hadir, Bu. Dava Meleka ada? Ada, Bu. Saya, Bu. Oke. Hadir. Aufa Fahri? Ada? Ada, Bu. Oh, ini yang tidak ini ya, Izananda tuh yang nggak lanjut. Alia Triananda ada? Hadir, Bu. Jericho Akbar? Hadir, Bu. Oke, Yonatan? Hadir, Bu. Oke, Aji Widyatama? Hadir, Ibu. Arya Indra? Hadir, Bu. Stefani? Yang Hadir, Bu. 137 ya, maaf ya. Iya, Bu. Kemudian Nadira Jasmine? Hadir, Bu. Muhammad Arkan? Hadir, Bu. Oke, Muhammad Irfan? Hadir, Bu. Muhammad Raihan? Hadir, Bu. Ahmad Nazmi? Hadir, Bu. Niwayan Giri? Ada? Hadir, Bu. Alika Raisa? Hadir, Bu. Stefani yang NIM-nya 145 belakangnya. Hadir, Bu. Oke, makasih. Raisa Alia? Hadir, Bu. Zahra Nisa? Hadir, Bu. Zafira ini yang nggak ada juga ya teman-teman. Bentar. Raihana Konita ada? Hadir, Bu. Muhammad Putra Fauzan? Hadir, Bu. Rahmanita? Hadir, Bu. Azza Najwa? Hadir, Bu. Dimas Setio? Hadir, Bu. Dias Syahada Putra? Dias ada tah tadi? Ada ini masalah mic. Hadir, Bu. Maaf, Bu. Oke, nggak apa-apa. Nalva Bagus ada? Hadir, Bu. Oke, Muhammad Rifki? Hadir, Bu. Rangga Ditya? Hadir, Bu. Najwa Nahda? Hadir. Risa Puspa? Hadir, Bu. Muhammad Raihan? Hadir, Bu. Novi Nur? Hadir, Bu. Salma Najwa? Salma Najwa ada? Oke. Aulia Adriani? Hadir, Bu. Rahman Aulia? Hadiroh, Bu. Oke. Sultan Fabian? Hadir. Oke. Siti Aisyah? Hadir, Bu. Kania Naila yang tadi ya, prospek. Halo? Kania? Hadir, Bu. Iya. Lagi ngelamun ya. Oke, saya save dulu ya. Sambil ngemil, Bu, tadi tangannya susah. Nggak apa-apa. Kalau di saya sih nggak apa-apa, tapi nggak tahu kalau di kelas lain ya. Hati-hati. Soalnya beda ini ya, kadang beda kelas, beda rules. Oke, kita masuk biasa ya. Poll 39, ada 2 orang yang tidak hadir. Oke, tadi cross check ininya SDTI saya kira sudah ya. Cuman tinggal yang memang tidak melanjutkan kuliah, tadi SDTI sekalian sinkronisasi. Itunya sebenarnya belum ditarik sih nanti beliau yang ini, tapi paling enggak data yang di sini udah masuk. Saya kurang tahu sih beliau pakai narik ini atau enggak. Kalau setahu saya kayaknya Bu Anita juga pakai yang ini teman-teman, yang dosen ini sih. Rata-rata lebih konfi pakai ini teman-teman, karena langsung masuk ke sistem ini sih perhitungan kalian ini kehadirannya. Kalau di sini belum sih teman-teman. Kalau ngisi ini itu jadi dosen tuh sistemnya masih harus narik data. Nanti buat diinputin yang ke sini. Nah itu agak sedikit ya 2 kali kerja lah di situ. Makanya agak kurang recommended dengan cara itu sih. Oke, tadi kita yang ini. Saya mau nagih nih, yang kemarin. Gimana nih 2 masnya yang kemarin?
Belum jadi ngumpul. Saya udah Bu, tinggal kumpulin doang. Nah, tak tunggu ya sekarang. Siap Bu. Sekarang aja Ini kali ntar saya ngumpulinnya kelupaan. berarti saya ngumpulinnya ke Ibu aja. Atau di sini bisa nggak? Di ini, daripada di sistemnya, atau di ini aja di chat saya, bisa nggak? Di chat saya sekarang aja nggak apa-apa. Takutnya kelewatan sih. Maksud saya daripada ntar kelupaan, saya juga pas ketemu kalian gitu loh. Setor sekarang aja gimana? Boleh Bu. Sebentar ya Bu. Di chat saya aja, langsung masuk. Ntar. Chat saya Mas Muhammad Rifki, sama satunya kemarin yang belum diupdate ya. Saya agak lupa. 150 sama 156 kalau nggak salah ya. Mas Muhammad udah deh. Kemarin tuh ada lagi, bentar. Saya cek dulu ya. Bu. Anda kemarin. Ada berdua ya. Sekalian. Soalnya sayang sih teman-teman kalau nilainya kosong gitu loh. Iya saya Bu. Ya. Silahkan ya. Langsung dilengkapin di chat saya aja ya. Nanti saya narik data ke situ. Oke. Ini 2. Yang kemarin yang keempat itu full ya teman-teman kalau nggak salah. Udahan. Bentar. Oh ini juga. Sembari teman-teman mungkin ini tadi ada instruksi, kalian mengisi ini ya. Jadi silahkan ngecek ke ini praktikum. Kemudian di sini ada kuesioner umpan langsung UBL. Ini silahkan dibuka dulu. Ini ada beberapa hal teknis dulu ya malahan sebelum kuliah. Maaf ya. Karena tadi disuruh dari prodi disuruh ini teman-teman silahkan dibuka dulu. Ibu maaf Bu. Gimana? Absen dari SDTI saya ada yang kelewat 2 Bu kayaknya Bu. Di mana? Sebentar, tadi saya baru dapat. Oh, ngecekin satu-satu ya? Oh, Iya. telaten banget. Ya takutnya nggak bisa ikut UTS. Tapi gini, serius, Mas Rehan, kalau Bu Anita itu beliaunya ini sih enak gitu loh. Jadi pasti diisi full gitu loh di ininya sih. Kalau menurut saya kayak tadi ya, yang pertama tadi ya, itu kan diisi full ya. Nah itu. Jadi kalian nggak usah ini sih, beliaunya enak sih. Kalau saya sih pribadi sama-sama ini pun beliaunya enak. Jadi kayaknya sih nggak miss, tapi ya udah deh kalau misalkan takut ada ini ya pengecekan juga sih. Sebentar. Iya, Bu. Nanti kita cek. Tadi untuk teman-teman yang lain silahkan yang ngecekin ini dulu kuesioner umpan langsung tadi disuruh untuk ngisi ya. Jadi ini dibuka dulu isinya seperti ini. Sebenarnya saya juga agak aneh juga teman-teman, kan saya juga baru ya. Tapi gini loh, hal yang lucu adalah ini teman-teman. Hal ini loh, ada setiap kali selesai kuliah, kalian ngelakuin itu? Saya tanya aja jujur-jujuran aja lah. Setiap Enggak, kali Bu. selesai kuliah emang kalian Pertama ngisi? kali Bu, baru ini pertama kali. Kalau saya isi itu harusnya ya kalau namanya evaluasi, setahu saya kan saya beberapa kali beda kampus sih teman-teman. Jadi ngerasain beda-beda ini sih, beda-beda kampus pasti beda-beda ininya ya aturan dan ini. Jadi sempet itu rata-rata ya secara umum kampus itu sebelum ini teman-teman kalau namanya evaluasi seperti ini dilakukan sebelum UTS sama sebelum UAS tok udah gitu loh. Di sana untuk mengevaluasi pembelajaran 1 sampai 7 gitu loh. Jadi baru sebelum teman-teman punya akses untuk ke UTS sama UAS, itu baru dilakukan kayak gini. Bukan setiap kali setelah kuliah, itu kan justru membebani mahasiswa. Tapi nggak tahu juga kenapa mekanismenya agak, mohon maaf ya, nggak tahu deh. Maksudnya itu iya. Aduh, maaf ya. Jadi kalau menurut saya yang penting isi aja deh. Yang penting ntar isi sekali juga nggak apa-apa deh, isi aja. Yang diminta yang penting diisi gitu aja. Silahkan isi aja ya, nanti kaitannya ini ya praktikum basis data. Nah, kalau ada penilaian, kalau saya pribadi, kalau memang saya dalam menyampaikan masih kurang maksimal atau optimal, udah kritikin aja nggak apa-apa. Saya mah nggak apa-apa, terima-terima aja. Jadi saya ini ya untuk perbaikan saya juga. Jadi kalau saya pribadi saya ke mahasiswa sih biasanya saya lebih ini ya jujur ya, jadi langsung gitu loh ke mahasiswa. Kalau kalian misalnya komplain apa, sok langsung ke orangnya gitu loh. Jadi nggak usah belakang-belakang karena nggak langsung nggak kena nanti malah ini ya nggak ada solusi gitu loh. Kalau saya nggak apa-apa, itu nggak akan pengaruh ke nilai, nggak apa-apa kalau saya. Jadi saya orangnya terbuka ya, insya Allah selama teman-teman ini ya kooperatif dan kita ini sih kita bareng-bareng gitu loh. Kalau di saya nggak ada terus karena kalian ngejat saya, oh kamu ibu ini nggak bagus gitu, terus saya ngasih nilai ke kalian nggak ada tendensi seperti itu di saya. Insya Allah itu nggak akan terjadi. Jadi saya objektif ya, apa yang kalian setorkan ke saya ya itu yang saya nilai, nggak ada tendensi apapun gitu. Oke, jadi silahkan dilengkapin untuk teman-teman yang belum.
1 kali. Maaf ya, maksudnya saya 1 aja nggak apa-apa kali, yang penting udah isi itu aja. Nggak usah kayaknya aneh aja sih masa selesai mata kuliah gitu loh. Saya sempet soalnya ini teman-teman beberapa kali kan ngajar di sana, terus kuliah di sini juga beda-beda gitu. Jadi ngerasain beda-beda ininya sih. Aneh aja sih, masa tiap kali itu kalian harus ngisi apa enggak? Menurut saya terlalu membebani mahasiswa sih kayak gitu tuh. Oke, tadi di Bu SDTI. izin Bu, udah saya kirim ya Bu. Oke, saya cek dulu ya, sebentar. Makasih banyak Bu. Ya, terima kasih juga loh saya. Belum masuk, Mas. Cek dulu deh. Bisa nggak? Di saya belum masuk. Serius. Serius. Di chat apa di mana? Di email apa di chat nih? Di chat Bu. Di chatnya belum masuk. Kelihatan nggak? Saya baginya all aja deh. Nggak usah ini ya. Saya share all aja biar kalian kelihatan semua deh. Ntar ya. Penilaian juga sih kalau bisa saya biasanya langsung kasihin. Cuman karena belum, nah itu juga nanti saya bahas ya. Di all-nya screen ya, maaf. Nah ini chat ya. Empty Mas, belum ada. Kelihatan nggak? Masih kosong di saya. Belum masuk. Di sebentar ya Bu. Oke, nggak apa-apa. Sayang aja sih Mas, nanti takutnya kosong atau saya lupa. Kalian juga lupa itu loh, mumpung ketemu sih. Gitu. Oke, silahkan ini diisi aja. Silahkan be honest, be real. Apa yang kalian ungkapkan silahkan diisi aja. Ya, Bu, nggak ada. maaf Bu. Sama gimana? Katanya Oh. Katanya Mas Aji ini rusak ngehang laptopnya Bu. Oh, iya. Iya Mas Aji. Ini keluar ya? Iya katanya. Oh iya, terima kasih Mas Java. Bu. Ibu. Tadi ini ya. Terus ini silahkan diisi tadi, terus saya nyocokin yang ini tadi. Ini kurang 2 tadi bagaimana? Yang Bu, 2. saya boleh minta emailnya nggak Bu? Boleh. Ini ya di chat ya. Nah, Oh iya. tapi saya pas nggak buka sih. Atau sini aja di ini di chat. Takutnya soalnya biar sekalian checking. Ada masalah nggak bisa? Apa filenya? Ditaruh di itu. Apa lewat WA aja kali ya Bu ya? Terserah sih. WA bisa atau ini email. Itu email ya. Silahkan. Nanti saya cekin. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ibu mohon maaf. Ini yang umpan baliknya diisi sekarang atau nanti aja, Bu? Itu isi nanti boleh, tapi isi sekarang juga nggak apa-apa, sembari saya nyocokin tadi ya. Yang Mas Raihan, mungkin nanti pas ini aja kali ya, yang ngelengkapin SDTI nanti di akhir itu nggak apa-apa ya? Di akhir ini, soalnya nanti kan saya harus buka page-page itu. Takutnya nanti malah pembelajarannya kelewatan ya. Jadi Mas Raihan nanti yang kaitannya misalkan teman-teman mau nyocokin absen, nggak apa-apa nanti saya bantuin di akhir kelas ya. Nanti silakan diingatkan lagi aja. Oke. Iya Bu. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Mohon maaf ya, mungkin takutnya nanti pembelajarannya malah terpotong. Oke, saya kira itu sama nyocokin ini ya, setoran kalian. Sekalian tadi ini nanti silahkan dilengkapin. Setoran soal ini, praktikum. Tadi sudah, kayaknya yang 4 udah Bu, full maaf ya. Bu. Gimana? Berarti saya ngirimnya lewat email aja ya Bu ya? Ya, silahkan. Mau email atau ini nggak apa-apa, nanti saya cocokin. Soalnya tadi saya lewat WA-nya Ibu ngirimnya, salah. Bisa? Bisa Bu lewat WA-nya Ibu. Oke, Biar nggak saya apa-apa. kirim. Soalnya gini teman-teman, ada sedikit cerita juga di kampus lain sih teman-teman, bukan di kampus, bukan di sini. Di kampus saya yang dulu ada teman jadi ada masalah teman-teman, jadi dosen gitu diajuin komplain. Saya juga nggak tahu isi beneran real atau cuma make up aja, maksudnya dibuat oleh salah satu saya nggak tahu ya masalah, karena saya emang udah nggak di sana ya. Jadi kemarin ada sedikit cerita itu, gini teman-teman, ada dosen yang saya nggak tahu. Kalau dosennya kan teman saya. Nah, itu beliau bilang nggak pernah ngeliatin yang namanya WhatsApp. Nah, itu makanya saya nggak enak mau ngeliatin itu kan. Itu dibilangnya nggak etikal. Dibilang nggak etis ngeliatin WhatsApp ke mahasiswa gitu. Ya memang sih ada personal message di sana ya. Tapi dalam artian mungkin kaitannya nyocokin tugas kayak gini. Jadi mohon maaf ya Mas, saya nggak buka WhatsApp-nya. Jadi nanti mungkin kalau email bisa ya. Takutnya nanti ini ya ada komplain dan sebagainya, hal-hal yang Iya tidak Bu. diinginkan. Saya Mohon maaf juga ya. saya ngirim lewat email juga Bu.
takutnya nanti enggak itu ya. Jadi mohon maaf ya saya nggak bukain sekarang kalau yang WhatsApp karena pernah ada kayak gitu teman-teman. Jadi teman saya tuh diajuin dibilangnya nggak etis atau apa gitu di kelas. Karena beliaunya membuka WhatsApp. Padahal kan mungkin bisa juga ya lagi nyocokin atau gimana gitu ya. Agak ini juga sih. Jadi agak ini juga saya juga agak hati-hati. Ya pertemuan 4 kemarin full, tapi mohon maaf ya karena apa koreksinya belum selesai kemarin saya juga ngerjain proposal diklat ini yang nggak masuk ya Izananda sama Zafira kayaknya saya kira 4 full. Cuma kemarin ini ya mohon maaf ya sama seperti kemarin saya masih ngutang ke kalian ya koreksinya ya. Belum kelar juga mohon maaf ya. Insya Allah minggu depan deh sama ini sekalian. Jadi karena kemarin saya juga ngerjain proposal untuk diklat jadi malah belum ini ya kaliannya kelewatan kalian keteteran di kelas kalian. Saya mohon maaf sekali. Tapi segera sih, segera setelah ini nanti insya Allah saya coba untuk nyelesain juga untuk koreksinya. Kemudian yang 5 ini cocokan sekalian. Yang kemarin baru deadline tadi jam 1. Semoga udah full ya. Silahkan cocokkan juga teman-teman. Kalau yang kemarin kayaknya udah dicocokin ya yang keempat. Cocokkan yang merasa sudah dan belum. Takutnya di view kita bermasalah atau berbeda ya. Sekalian cocokkan. Silahkan dilihat, terutama diri sendiri ya. Kalau teman yang lain silahkan setelah diri sendiri ya. Prioritas diri sendiri dulu. Pastikan diri sendiri sudah ini ya. Saya coba geser pelan-pelan. Semoga semuanya nggak ada masalah sih. Oke, kalau bentuk apa sih nggak masalah teman-teman. Yang penting jawabannya terbaca, kuncinya di situ aja sih. Oke, pastikan diri sendiri udah masuk ya. Kalau temennya mungkin setelahnya. Dipastikan diri sendiri udah masuk ya. Saya geser pelan-pelan. Nanti ini otomatis kok teman-teman. Meskipun di sini ngumpulnya LKP, nanti ada foldernya kok. Foldernya atas nama teman-teman. Kalau dari LMS enak sih. Paling nanti penilaiannya saya nggak bisa ini ya. Nggak bisa saya taruh di LMS. Biasanya saya pakai Excel sih langsung semua. Karena nanti kaitannya sama ngejumlah nilai. Karena kalau di LMS kayaknya masih nggak enak sih teman-teman untuk ngitung percentage nanti ketika penilaian sih. Berapa persen dari kolom sekian gitu-gitu. Nah, itu nggak config jadi saya lebih pakai spreadsheet Excel gitu. Silahkan dicek lagi ya teman-teman. Bisa nanda ini yang kosong emang. Paling tidak diri sendiri sudah masuk sih. Nah ini. Mas Ahmad Nazmi ada masalah untuk submission-nya yang kemarin? Saya udah maksudnya ngerjain dari kemarin cuma lupa ternyata belum dikumpulin. Mau ngumpulin nggak? Mau Itu ngumpulin belum. nggak? Belum, makanya sekalian cocokkan kan ke mumpung baru tadi kan jam 1 ya. Nah, udah dikumpul belum? Atau mau dikumpul coba? Tadi udah cuma Bentar ya, coba ya saya bentar. refresh ya. Kali aja enggak ini. Sekalian cocokkan ke kalian juga. Makanya saya ini ya untuk nyocokin satu-satu juga. Siapa yang kelewatan. Mumpung ketemu teman-teman. Kalau misalkan nggak ketemu kayak gini, apalagi online tuh agak susah. Masih belum Mas? Masih kalau Zafira ini kan emang nggak ini ya. Mungkin Mas Ahmad Nazmi mau ke sini atau sama mau lewat chat juga atau ke email. Yang penting dikumpul aja, sayang aja sih kalau kelewatan kalau saya pribadi gitu. Makanya saya pengen mahasiswa kalau bisa sebisa teman-teman mengerjakan ya udah nggak apa-apa gitu. Nanti dikumpulkan. Kalau teman-teman kesulitan, silahkan ditanyakan, nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan nggak enak sama temennya, nanti pas akhir perkuliahan kan udah kelasnya tutup tuh. Maksudnya dalam artian teman-teman yang lain leave, silahkan ditanyakan, nggak apa-apa gitu. Jadi kalau sama saya, kelas saya, silahkan feel free aja untuk asking, untuk tanya gitu. Jangan ada apa ya, nanti nggak enak ini, nggak usah, nggak apa-apa. Nah, di situ tugas saya gitu. Jadi silahkan teman-teman untuk ini ya, nggak ada beban gitu. Kalau bisa. Saya kira cuma tinggal tadi deh. Mas Ahmad tadi. Silahkan Mas Ahmad Nazmi mau lewat chat atau mau ini. WhatsApp juga nggak apa-apa. Tapi maaf ya, nge-opennya ntar aja. Enggak saya buka sekarang. Bu, Gimana? mau nanya tentang ini apa? Kan kita besok pertemuan terakhir, habis itu UTS kan Bu? Nah itu UTS-nya
Kayak gimana ya Bu? Maksudnya gambarannya? Kalau teknis yang di sini, saya sebenarnya juga belum tahu Mbak seperti apa. Tetapi secara umum UTS untuk kondisi daring ya, kondisi PJJ ini nanti teman-teman ini modelnya mungkin sama kayak ini biasa Mbak. Nanti ada soal, kemudian teman-teman mengerjakan dengan tempo waktu biasanya Mbak. Jadi misalkan ya kebetulan karena UTS ya, jadi kita tidak bisa kayak apa ujian tugas. Jadi kalau tugas kan biasanya saya misalkan mainnya 1 minggu gitu, saya kasih tempo dalam waktu 1 minggu. Tetapi kalau kaitannya UTS mungkin ya jamnya ya biasanya Mbak. Jamnya itu misalkan teman-teman ujian kita nanti jam 1. Jatuhnya jam 1 itu tergantung dosen Mbak. Bisa ngebuka jam berapa. Misalkan saya bisa nih saya buka jam 1. Soal teman-teman baru bisa akses jam 1 bisa. Ataupun nanti bisa saya buka lebih awal itu bisa. Nah, nanti teknisnya ada limit waktu Mbak di sana kalau ujian itu. Jadi teman-teman mengumpulkan dengan waktu yang diberikan dosen. Misalkan apakah misalkan berapa 120 menit atau mungkin 90 menit tergantung ketentuan dari soal. Nah, tapi itu pun nanti saya kurang tahu juga sih Mbak. Kalau di kampus saya yang sebelumnya itu karena kita menghindari adanya nanti misalkan masalah listrik ya ataupun kaitannya teknis-teknis teman-teman tiba-tiba laptopnya error dan sebagainya ya. Biasanya ada ini teman-teman kelonggaran sampai pukul 11 kalau di kampus saya yang sebelumnya. Kalau di sini saya juga belum tahu. Nanti coba saya tanyakan ya kaitannya kalau ada kondisi-kondisi yang tidak diharapkan kayak gitu sih. Takutnya sih ya kalau kita semua berharapnya nggak ada masalah. Cuman kan bisa aja tiba-tiba laptop ada masalah, kemudian listrik dan sebagainya gitu loh. Jadi teman-teman mau submit ada masalah kan, ada inilah toleransi waktu gitu ya. Nah itu biasanya kebijakan sih tergantung ini ya teman-teman. Nanti gimana teknisnya ya. Nanti saya juga tanyakan juga ya dengan nanti ya dosen-dosen terkait dengan pengampu yang praktikum ini ya. Nanti kalau di sini seperti apa. Kalau gambarannya sih seperti itu, Mbak. Jadi nanti time limitnya aja teman-teman. Jadi lebih sedikit dibandingkan kalau misalkan ini ya. Kalau saya kan biasanya 1 minggu ya nggak terlalu ini ya cepet. Tapi ada bapak ibu ya juga ya yang kadang cuma sehari. Nah gitu-gitu sih paling. Jadi lebih cepet aja sih Mbak ngumpulinnya. Gitu. Terus kalau masalah jadwal, dia ngikutin jadwal kuliah ya, Bu, matkul ya, Bu? Harusnya sih ada jadwalnya sih Mbak kalau ujian itu. Ada jadwal Biasanya sendiri. sehari berapa kali, Bu? Tapi nanti gini Mbak, cuman saya belum tahu ya info resmi untuk terkait UTS-nya tuh belum ada info resmi ya nanti. Jadi saya belum bisa memastikan ya kayak apanya gitu loh. Jadi apa ya kalau setahu saya sih Mbak, namanya ujian itu pasti punya jadwal sendiri dibandingkan dengan jadwal kita ketemu biasa gitu. Jadi kadang perhitungan presensi pun dihitung dari kalian setoran jawaban. Kalau nggak setoran jawaban berarti dianggap nggak hadir gitu. Ada juga kayak gitu Mbak. Jadi kalau jadi silahkan ya nanti mungkin diperhatikan nanti ya. Nanti info-info terbaru aja ditunggu dulu aja ya Mbak. Mungkin karena saya nggak bisa kasih ini ya mungkin info fix yang karena belum rilis ya takutnya nanti berbeda gitu loh. Kalau yang sudah-sudah dari pengalaman yang sudah-sudah saya itu biasanya antara jadwal sama ini beda Mbak. Nah sama timing limitnya berapa. Nah itu sih yang menjadi ini. Tapi antara biasanya berkisar 120 menit sama 90 atau 120 menit itu biasanya kisaran. Tapi tenang aja sih kayaknya kalau PJJ harusnya ada ini sih apa keringan apa ya waktu gitu loh Mbak. Kalau ada kondisi-kondisi yang enggak diharapkan gitu. Takutnya teman-teman kan jadi nggak bisa submit gitu sih. Harusnya ada. Jadi kayak gitu apa ya? Semacam Kalau ya pelajaran Ibu ada ini nggak? Apaan? Kan kalau SMA ada kisi-kisi gitu ya. Kisi-kisi. Sebenarnya saya tuh kalau kisi-kisi saya Ada juga nggak mau sih? ya. Tapi ini Mbak, saya tuh ini ya, karena materi ini sebenarnya saya juga belum tahu ya. Kayak kalau saya itu kan ditugaskan ya Mbak, bukan koordinatornya. Jadi koordinator tuh kayak ketuanya gitu Mbak, ketua untuk mata kuliah ini. Nah, beliaukah yang kayaknya sih menentukan sih Mbak kaitannya dengan materi, kemudian apa yang keluar. Nah, kayaknya ada di beliau gitu loh. Takutnya kalau misalkan saya nyampein beda kan nggak enak juga ya. Jadi Iya, kita ikutin dulu aja ya. Saya belum dapat info sih. Nanti kalau misalkan paling juga cuman seputar ini kok Mbak. Tenang aja. Kalian apa sering ini ya apa ngerjain dari apa penugasan itu kalau menurut saya overall itu cukup melatih sih. Sama ini mungkin yang kalian jadi pertanyaan ya, open book apa close book ya. Nah, itu juga agak ini ya. Kalau saya pribadi biasanya saya kalau ngajar itu
nggak ini ya, kasih kesempatan pasti open book ya, karena kan nanti teman-teman bisa explore lagi gitu. Karena nggak bakal itu keluarnya sama persis gitu. Tapi nggak tahu juga kalau di sini nanti gimana sih ya. Moga-moga aja sih open open aja sih, tapi nggak tahu nanti. Jadi mohon maaf ya, saya belum bisa kasih informasi fixnya seperti apa, nanti ditunggu aja ya, kayak gimana nanti ininya. Kebetulan saya juga ini kan pengganti ya teman-teman ya, jadi dadakan juga sih ketemu kalian. Jadi Iya, teknis-teknisnya Bu. banyak hal-hal yang mungkin masih ini ya, nanti kami koordinasikan lagi ya. Mohon maaf ya kalau mungkin belum lengkap, kemudian nanti ditunggu dulu. Kemudian ini tadi yang ngumpul gimana? Tadi apa kabar? Ini ya saya tunggu nanti mungkin setelah akhir kuliah nanti saya cocokin. Sekarang yang bisa online silahkan, yang bisa online, yang bisa on cam, maaf, yang bisa on cam silahkan on cam dulu ya. Saya dokumentasiin dulu. Mohon maaf nih. Takutnya saya lupa. Ini hal yang sering saya lupa soalnya. Bu, maaf Bu, mau nanya. Hmm? Ini nanti kita UTS itu Bentar. bikin komen di exam atau ABCDE gitu, Bu? ABCDE gimana, Mas? Oh, pilihan ganda. Multiple Pilihan choice ya? ganda atau kita buka program exam terus kayak tugas gitu, Bu? Kalau saya pribadi ya, harusnya kalau kita nge-relate dari tugas-tugasnya sih sebaiknya kayak tugas Kasus ya. gitu ya, Bu? Maksudnya kayak yang sering teman-teman temuin di tugas itu sih seharusnya. Wah, Kalau kasus enggak, itu. gini teman-teman, kalau saya pribadi ya kurang tahu juga kalau di sini soalnya ada koordinator gitu teman-teman teknisnya. Kebetulan kalau saya di kelas yang saya di kampus yang sebelumnya itu ada kebebasan teman-teman. Jadi antara meskipun ada koordinator, tapi ada ketentuan juga boleh. Jadi misalkan saya ya ngeluarin soal sendiri nggak apa-apa gitu loh teman-teman. Karena itu untuk kelas saya yang tahu cara ngajarnya, saya yang tahu soal yang sering saya keluarin gitu loh. Dalam artian makanya saya bisa ngasih kisi-kisi. Cuman kalau di sini ada ketentuan kayak gitu teman-teman, terpusat. Jadi nanti beliau yang ngontrol ya, ada koordinator itu. Jadi teman-teman nanti silahkan ya. Kalau berharapnya sih sama, tapi menurut saya belajar itu pun nanti paling keluarnya sekitar itu juga gitu loh. Jadi nanti silahkan disiapkannya terkait itu aja nggak apa-apa, nggak usah yang lain gitu. Yang bisa on cam silahkan on cam dulu ya. Nanti saya takutnya kelupaan. Saya dokumentasikan dulu ya untuk ininya. Silahkan yang bisa on cam. Saya hitungin dulu ya. Ada 2 slide ya. 3, 2, 1. Oke, untuk slide 1. Sebentar. Saya save dulu. Mohon maaf ya teman-teman. Kayak ini ya berasa itu ya. Kalian ini nggak sih? Sendiri ngerasanya kayak kalian ini nggak sih apa namanya? Apa ya? Nggak ready ya. Kayak kalian ini ya. Mohon maaf ya. Kalau saya sendiri ngelihatnya kayak ini. Feelingnya berasa kayak ini teman-teman. Tahu bulat digoreng dadakan gitu nggak sih? Jadi beberapa hal kayak uncoordinated ya, mohon maaf ya. Jadi banyak hal yang kayaknya sepertinya miss gitu loh, ada beberapa yang miss. Oke, sebentar. Yang slide 2, silahkan be ready, bersiap-siap. Yang bawah-bawah bisa nggak? Yang ada Mbak Alia, Mas Arya, sama Mbak Novi. Kalau bisa silahkan, tapi kalau nggak bisa nggak apa. 3, 2, 1. Aku lagi hujan soalnya. Oke, nggak apa-apa. Sip, terima kasih. Kalau mau off cam silahkan. Yang penting sudah saya save dulu. Oke, saya banyak ceramah ya di depan-depan malah. Maaf ya. Nggak apa-apa, Bu. Mohon maaf ya kalau ternyata banyak technical problem di situ di dalamnya. Jadi hal-hal yang tidak ini ya mungkin kurang sinkronis teman-teman. Jadi Anda info sebenarnya karena mungkin sistemnya juga baru ya. Banyak hal-hal karena kita transisi juga dari awalnya manual ke PJJ gitu, ada beberapa hal yang mungkin kurang ini ya ke teman-teman. Oh ya, saya share-nya all aja biar nanti kelihatan ininya. Sebentar. Saya sampaikan materi dulu ya, mohon maaf ya kelewatannya banyak. Tadi yang belum silahkan nanti saya cek ya di akhir untuk ngecekin tadi udah dilengkapin belum. Ini materi kita hari ini ya. Mohon maaf juga teman-teman. Hal-hal yang masih ini juga ya mungkin di teman-teman juga mungkin agak kaget ya. Materinya tadi baru Anda tadi pagi juga ya. Nah ini juga sih sebenarnya hal-hal yang mungkin kami juga perlu perbaikan ya. Jadi ini juga sih yang saya coba ini. Tapi kebetulan bukan mata kuliah ini sih yang saya ajukin untuk pengisian materi.
Jadi beberapa itu kadang-kadang ini ya teman-teman, di hari H-nya baru ada ya. Ya teman-teman mungkin agak ini belum bisa preparation juga, tapi nggak apa-apa. Nanti kan kalau di saya untuk penugasan juga nggak tiba-tiba ya, jadi masih ada waktu seminggu untuk belajar lagi. Jadi untuk materi kali ini kita akan belajar terkait operator SQL fungsi agregat teman-teman. Nanti ada AND/OR, mungkin AND/OR kemarin sudah pakai ya. Kalau nggak salah saya sempat pakai juga yang untuk kemarin. Saya agak lupa 4 atau 5. Yang 4 atau 5 itu ada juga teman-teman pakai AND/OR. Yang kemarin teman-teman manggil pets itu. Nah, cuman saya belum selesai yang ngoreksinya. Teman-teman kan manggil binatang itu ya. Yang pets itu kan ada minta N juga ya. Binatang apa dan binatang apa? Binatang apa dengan jenis kelamin apa. Kemudian ada juga yang OR ya, yang apa? Apa saya agak lupa. Spesies apa atau spesies apa itu ya ada ya, teman-teman kalau pakai fungsi N sama OR jadi kayak cuma mereview kembali. Sama di sini kita ada tambahan fungsi agregat, teman-teman. Nah, fungsi agregat itu seperti apa? Ini sedikit pengenalan AND/OR lagi sih, hanya mereview kembali kaitannya dengan materi ya. AND ini teman-teman mungkin sudah hafal ya. AND ini di mana kondisinya semuanya harus true ya, kanan kiri ya. Nah, kemudian kalau untuk OR di sini nanti salah satu ya. Kalau salah satu memenuhi berarti boleh ya. Kalau AND berarti kedua-duanya ya, kanan kiri harus oke. Kalau di sini ada salah satu pun memenuhi pun tidak masalah gitu. Oke, kemudian kalau di sini untuk logika, teman-teman. Logika boolean mungkin ada ya tadi di pelajaran logika, atau mungkin teman-teman udah kenal di matematika ya, pelajaran matematika waktu SMA. Biasanya ada ya teman-teman dikenalin kondisi true false kayak gini ya. True true gitu ya, true false ini. Tapi kalau N biasanya kita pakainya yang ini teman-teman, yang putih atas ini. True true pasti ini ya. Tapi ini untuk logikanya aja sih sebenarnya. Saya nggak usah ini ya, teman-teman pasti bisa ya baca sendiri itu bagaimana. Saya cuman praktikal ininya aja sih, secara umum. Oke, kita masuk ke N ya. Nah, jadi penggunaan nanti ini ya, benar ya, ini di sini nanti harusnya kita biasanya sih menggunakan dua ini aja sih. Secara umum tadi aja ini sih fungsi yang dipakai ya. Kalau biasanya yang ini memenuhi dan ini memenuhi biasanya langsung semuanya. Ada dua kondisi yang harus terpenuhi kuncinya teman-teman, harus true sama true. Jadi tadi ya dipenuhin di sini sama di sini ada N di tengahnya. Nah, nanti keduanya nanti baru bisa menghasilkan sesuatu. Nah, kalau misalkan OR salah satu terpenuhi nggak apa-apa. Nah, di sini untuk penggunaan operator, jadi misalkan di sini ya ada pemanggilan ya. Kebetulan yang dengan jenis kelamin 1 dan jurusannya TK misalkan. Nah, ini kalau misalkan kita pakai N, nah itu berarti harus outputnya yang nanti akan dikeluarkan harus memenuhi kedua kondisi, yang dengan jenis kelamin 1, yang dengan TK jurusan sama dengan TK. Itu yang nanti akan terpanggil kalau kita pakai N. Jadi kalau misalkan kebetulan dia misalkan jenis kelamin 1 tetapi MI, nanti dia tidak akan terpanggil kalau kita pakai N ya. Karena kedua kondisi harus terpenuhi kalau N. Gitu. Terus kalau misalkan pakai OR, ini teman-teman untuk penulisan di dalam kode. Saya perbesar dulu ya, bentar. Kita bisa geser nih. Nah nih, di dalam ini kode teman-teman bisa pakai select bintang all ya, select all from mahasiswa, misalkan dia minta nih umurnya lebih dari 23 dan jurusannya TI ya. Jadi ada ketentuan. Kedua ininya harus ini ya, memenuhi ya. Nah, di sini ada penjelasannya sih. Dari hasil output di atas menunjukkan hasilnya kosong, yang menandakan bahwa nilai kembali atau return value yang bernilai adalah false. Bila dilihat berdasarkan data tadi ya, maka kita coba lihat kondisi umurnya lebih dari 23 dengan jurusannya dia adalah TI. Kita kembali lagi ke tabelnya ya, misalkan. Ini ya, umurnya 23. Silahkan teman-teman lihat. Lebih dari ya tadi ya mintanya. Nah, ya, lebih dari 23, maaf. Lebih dari 23 di sini berapa nih? Kita lihat ya. Oh, ada nih teman-teman 23. Lebih dari 23 24 ya. 24. Ada juga 25. Ternyata yang lebih besar 24 sama 25 ya. Tetapi di sini jurusannya apa? Oh, SI ternyata. Kemudian di sini MI ya. Jadi tidak memenuhi kondisi. Jadi harus keduanya memenuhi kondisi kalau misalkan kita menggunakan apa tadi? Where-nya itu ada N-nya ya, teman-teman. Tuh. Kemudian kita geser lagi. Di sini
Ada ya. 23 tetapi dengan ini teman-teman diubah. Jurusannya bukan TI tapi SI teman-teman. Nah, ternyata ada satu nih teman-teman, satu rekod atau satu baris yang memenuhi kondisi. Jadi harus umurnya lebih dari 23 dengan jurusannya juga SI. Nah, kalau N gitu ya. Jadi kanan kiri yang diapit oleh si N itu harus kondisinya semuanya terpenuhi gitu secara logik gitu sih. Untuk memudahkan teman-teman memahami apa ini ya, apa namanya? Kode N ya, fungsi N. Kemudian kita geser ke operator OR ya. Bentar. OR. Nah, di sini OR ini adalah ini ya, berbeda dengan N ya, di mana semua harus bernilai benar ya. Nah, maka kalau di OR ini ada salah satu kondisi yang benar, maka hasilnya itu bisa benar gitu. Nah, di sini ya kuncinya. Ada kondisi true-nya, pasti hasilnya nanti bisa true. Kalau secara tabel logika. Nah, bentar. Nah, di sini misalkan di dalam apa SQL teman-teman bisa lihat ya untuk contohnya. Di sini mintanya select bintang, select from, select all ya nih. From mahasiswa where JK-nya 2 or jurusan TK. Jadi jenis kelaminnya 2, di sini di kotak ya, ada kotaknya biru. Kita tahu ya yang 2 berarti yang kotak biru. Kemudian jurusan TK. Nah, kita dapat kotak biru. Maka cukup dengan memenuhi salah satu kondisi ya. Apakah itu yang di depan saja ataukah yang di belakang saja. Nah, ini ya. Kalau di ininya nanti saya update ya. Di sana tulisannya N, teman-teman, di apa PPT yang diupdate di Leads itu masih tulisannya N ya. Ini maksudnya atau or ya, or atau teman-teman udah tahu ya. Jadi di mana salah satu kondisi memenuhi secara logik itu boleh gitu. Sudah bisa apa namanya dipanggil semuanya, di retrieve datanya. Gitu. Oh, ini enggak ditampilin ya? Saya kirain ditampilin. Ornya jadi ini aja ya, yang ada hijaunya ini bisa teman-teman. Meskipun tidak harus 2 ya, karena kita pakainya OR ya. Nah, OR itu nggak harus yang 2 sama TK, tetapi nanti misalkan di sini ada TK pun masih memenuhi. Jadi di sini nanti yang kepanggil ini semua kayaknya sih. Kayaknya dilepas soalnya atasnya palanya ini ya, pala tabelnya yang codingnya nggak diliatin ya. Ya udah, intinya kayak gitu teman-teman. Jadi kalau OR salah satu kondisi ya, mau di sebelah kiri atau kanan OR sudah memenuhi itu boleh untuk dimunculkan. Kalau N, kanan dan kiri klausa N itu harus dipenuhi gitu, kondisinya maksudnya. Kemudian kita geser ke fungsi agregat dalam SQL. Nah, di sini teman-teman mungkin sudah kenal ya ketika masih ini ya, apakah mungkin di SMP atau SMA mungkin teman-teman udah biasa ya dengan Excel mungkin ya. Excel itu kan sering sama ya teman-teman, fungsi agregatnya hampir mirip juga ya. Kayak di SQL juga teman-teman. Nah, fungsi agregat ini untuk mengoleksi sejumlah data yang tersimpan. Nah, nanti teman-teman bisa ini ya, memanfaatkan fungsi-fungsi ini untuk misalkan menampilkan ketentuan tertentu ya, apa namanya, bentuk nilai tunggal atau apapun yang mungkin diminta ya. Nah, ini tapi ada semacam kalau kaitannya dengan fungsi agregat ada ini ya teman-teman, fungsi atau rumus matematikanya ya. Ya, kayak teman-teman kenal di Excel yang bersama ya. Sum, kemudian ada max, min, average, count ya. Sama kayak di matematika, sama kayak di Excel juga ya, teman-teman pasti kenal ya. Sama dengan sum ya kalau di Excel, pakai sama dengan dulu ya. Nah, kalau di dalam SQL, nah di sini teman-teman bisa menggunakan select, perintah select nanti untuk memunculkan pemanfaatan ini ya, operasi-operasi ini. Nah, kegunaan masing-masing fungsinya sum. Nah, ini adalah penghitungan total. Sama ya secara fungsionalitas, hanya saja penulisannya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pakai Excel sama dengan SQL kan agak sedikit berbeda ya. Kalau sum secara penulisan SQL seperti ini. Kemudian untuk max ini sama ya, untuk menentukan nilai tertinggi ya. Hanya penulisannya max dengan nama fieldnya. Kemudian untuk min sama ya, penentuan nilai terendah. Nah, nanti untuk apa namanya penulisannya seperti ini. Min nama field, kemudian ada AVG, average ya, rata-rata. Nilai rata-rata ini nulisnya AVG ya. AVG kemudian nama field ya. Kemudian con ini untuk ngitung teman-teman. Nah, ngitung di sini ini ya, hampir sama di Excel juga ada ya connya juga. Nah, ini con nama field.
Kemudian fungsi agregat. Nah, di sini dari fungsi-fungsi agregat yang kita telah pelajari tadi, dapat pula ini teman-teman melakukan ini operasi perhitungan ya. Misalkan apakah itu penjumlahan, kemudian perkalian, pembagian, dan juga pengurangan dengan menggunakan fungsi-fungsi agregat yang tadi kita kenal ya. Ada operasi matematisnya. Nah, misalkan di sini dicontohkan ya. Ini kelihatan nggak ya? Itu tulisannya agak tipis banget. Bentar. Oh, saya perkecil aja. Ini ya, contohnya misalkan harga setiap produk yang terjual, pengalikan quantity dan unit price. Nah, di sini ternyata ada operasi hitungnya, teman-teman. Ini select ya, product ID. Kebetulan kita milih product ID. Di sini ada yang mau dimunculkan ini teman-teman aslinya maksudnya. Ini ada select product ID, ini adalah field atau kolom yang akan ditampilkan. Yang pertama product ID. Kemudian teman-teman akan menampilkan ini teman-teman total harga. Total harga ini adalah hasil ya dari perhitungan unit price dikali quantity. Dari form ininya ya, order detail ini dari tabelnya ya. Kita lihat ada ininya nggak bentuk view-nya. Sebentar. Oh, belum ya. Misalkan tiap produk ini nggak ada ininya ya, nggak ada view-nya. Misalkan tiap produk dikenakan diskon sebesar 10%. Oh, ada perhitungan diskon juga. Nah, ingin menampilkan harga setelah diskon. Nah, di sini ya, product ID tadi, unit price, total harga, kemudian ada perhitungan diskon. Nah, setiap produk ya dikenakan diskon 10%. Nah, di sini ada penulisan bahwa unit price dikali quantity ya, setiap harga dari masing-masing itu harusnya sudah dikali diskon. 10% 0,1 ya sebagai diskon ya. Kemudian di sini nah kita menampilkan juga harga setelah didiskon teman-teman. Jadi harga setelah didiskon itu kan di sini sama ya, tadi ya unit price dikali quantity, tapi kan satu itu harga full dikurangi diskonnya. 0,1 itu diskonnya tadi ya dari ini ya. Dari yang diskon 0,1 ini kan didapat harga sudah setelah diskon, setelah pengurangan diskon. Kemudian dari tabel order detail. Di sini ada view-nya nggak ya? Sayangnya nggak ada view-nya teman-teman. Jadi nggak bisa kelihatan ya. Kayak apa bentuknya. Agak abstrak kalau nggak ada bentuknya sebenarnya. Membuat alias. Nah, alias ini hampir sama seperti yang kemarin ya. Teman-teman juga udah belajar kalau nggak salah yang di ini. Alias itu kemarin itu ya di pertemuan 5, di mana teman-teman bikin alias dari B kalau nggak salah. Jumlah barang apa ya kalau saya takutnya. Kalau nggak salah tuh antara jumlah barang teman-teman aliaskan dengan panggilan B ya. Nah, di sana ini juga sejenis ya dengan menggunakan alias S ya. Fungsi alias ini kita menggunakan S tadi ya. Jadi ini teman-teman. Nah, ini. Misalkan ini ya, hasil perkalian dari unit price kali quantity ini teman-teman tampilkan dengan nama total harga. Pakai S inilah aliasnya. Kemarin juga sudah ya. Saya cuman belum ngecek sih di teman-teman lebih lanjut kalian preferensinya kayak apa gitu. Nah, ini ya contohnya seperti ini ya. Dari ini pakai total harga sama dengan ini juga harga setelah diskon ditampilkan dengan S harga diskon. Nah, ini ya pemanfaatan alias ya. Nah, di sini juga disampaikan bahwa apabila suatu perhitungan tidak disertakan alias menggunakan AS, maka kolom hasil perhitungan tidak dikenal. Nah, seperti ini teman-teman tadi ya, si unit price dikalikan dengan quantity. Tetapi dia tidak menunjukkan ini sebenarnya apa sih gitu. Nah, nanti akan ditampilkan apa? Akhirnya kosong yang akan muncul. Kalau ini mah muncul ya, yang atas tadi nggak muncul. Nah, ini teman-teman bentuknya kayak tadi ya, yang saya maksudkan. Yang ini. Ini ya, product ID. Harusnya kan ini teman-teman. Kalau codingannya ini ya, harusnya ada S total harga. Kalau si S total harga ini kita hilangkan, nah tampilannya kayak gini teman-teman. Nggak ada ini ya, judul dari kolom. Jadi bentuknya kayak gini, misalkan. Nah, kalau kita ini ya, yang hilang seperti ini ya, bentuk yang hilang. Nah, kalau ada nanti harusnya ini ya, total harga harusnya naruh di sini. Jadi di sini ada tulisan total harga. Kemudian fungsi sum. Apabila teman-teman ingin mendapatkan jumlah, jadi di sini sama ya. Fungsi sum itu digunakan untuk menjumlahkan ya. Menjumlahkan nilai satu ini ya, kolom tertentu. Nah, misalkan dicontohkan menghitung jumlah barang yang terjual untuk kategori produk tertentu.
Nah, ini dengan ini pakai database-nya apa, namanya kebetulan database-nya Northwind ya. Nah, ini sum quantity, nah dia jumlah yang kuantitinya langsung. Jadi ini kan nama field atau kolomnya ya, kuantitinya berapa. Nah, di sini ini dijumlah sebagai QTY ya, dari order details. Nah, ini produk ID-nya 1, nah output-nya ini ya, jumlahnya langsung. Nah, ini ya mungkin teman-teman yang cukup harus diperhatikan bahwa fungsi sum hanya dapat digunakan untuk menjumlahkan kolom dengan tipe data numerik ya. Jadi teman-teman nanti diganti ya kalau misalkan di situ ada angkanya, teman-teman sebaiknya ya disarankan untuk menggunakan tipe data yang bisa untuk kalkulasi. Nah, apakah nanti numerik ataukah integer dan sebagainya sih. Kalau ada numerik aja sih. Saya kurang begitu apa. Numerik ada nggak ya? Yang kemarin itu teman-teman pakai apa? Yang ngitung-ngitung. Yang ini. Kayaknya kemarin pakai varchar tuh bisa apa enggak ya? Kayaknya menurut saya ini. Soalnya takutnya kalau varchar tuh kalau buat matematis nggak bisa sih. Soalnya kalau misalkan untuk apa proses karena kemarin kalau yang saya kemarin saya cobain itu pakai integer sih. Bisa. Nah, mungkin yang teman-teman yang bisa untuk angka ya, nanti kalau misalkan ada operasi perhitungannya ya, jadi diharapkan teman-teman menggunakan tipe data yang ada ini ya, mampu memproses angka ya, jangan varchar ya. Apakah itu integer atau numerik nanti. Jadi nanti kalau misalkan ada kalkulasinya atau teman-teman kali, kurang, penjumlahan itu bisa gitu. Takutnya nanti problem. Nah, tipe data ini juga perlu diperhatikan. Kemudian kita masuk ke fungsi count. Di fungsi count di sini untuk menghitung ya kemunculan data ya, hampir sama juga ya kayak count di Excel juga ya di sini. Sebagaimana fungsi sum ya kalau dia menjumlahkan, kalau count ini menghitung teman-teman berapa kali misalkan kemunculan, misalkan apa dengan ID berapa gitu ya. Misalkan tadi ya kemunculan misalkan produknya kebetulan dia misalkan ini ya. Oh ini nggak ada produknya ya. Misalkan ini ya membeli produk apa berapa kali dibeli gitu nanti bisa dihitung gitu produk X dibeli sebanyak berapa kali itu bisa di-count juga misalkan ini ya menghitung customer di negara suatu negara nah ini juga bisa pakainya customer ID tapi di sini juga ketika customer ID itu mungkin unik juga ya jadi kalau misalkan France itu dengan kode tertentu jadi lebih mudah ya dikategorikan nah ini jumlah customer sebenarnya apapun juga teman-teman yang penting nanti di situ bisa apa untuk menghitung fungsinya seperti itu. Kemudian ada average. Average di sini untuk penghitungan rata-rata ya teman-teman udah tahu ya. Rata-rata. Nah di sini contohnya pakainya AVG. Ini beda-bedanya teman-teman cuma penulisannya aja ya tadi ya. Kalau misalkan di depan sum tadi ya, count, kemudian AVG secara ininya sama cuman ininya aja apa pemanggilannya aja yang sedikit berbeda ya. Nah, ini rata-rata ya, select AVG dari apa, gini bisa ditentukan misalkan rataan ya, rata atau rataan. Kemudian min dan max ya, mencari nilai maksimum dan minimum. Nah, di sini untuk min ini nilai minimal ya, nilai terendah ya. Nah, kemudian kalau untuk maksimum adalah nilai tertinggi ya. Misalkan mungkin dengan pembelian yang paling banyak, misalkan pada satu hari tertentu, nah itu kan bisa. Atau mungkin pembelian yang paling sedikit di suatu hari tertentu itu juga bisa. Nah, ini contohnya nih. Pemanfaatan di dalam max sama min dan juga AVG. Rataan ya di sini ya. Misalkan untuk menilai ya nilai maksimal, nah kemudian minimal dan juga rataan. Nah, ini dimunculkan tapi langsung ya. Nah, ini kita nggak tahu ininya sih bentuk tabelnya. Oke. Seperti itu sih. Nanti mungkin teman-teman lebih enak kalau praktek ya. Jadi nggak abstrak, maksudnya teoritis ya. Silahkan teman-teman balik lagi ke sini ya. Yang leads ya. Yang tadi saya isi di bawah kayaknya teman-teman. Nggak tahu. Kalau sama Bapak Ibu dosen yang lainnya kayaknya belum sih yang ininya. Jadi saya ngambil dari modul, coba teman-teman cek. Di yang ke-6 teman-teman. Pertemuan ke-6 silahkan dicek. Bagi yang belum bisa mengakses leads-nya. Agak lama saya. Soalnya ada di sana teman-teman, dicoba dulu aja. Soalnya kalau di kita mungkin kalau praktikum nggak praktek ini ya, mungkin teman-teman agak kurang mengena sama ininya apa materi pokok bahasannya. Silahkan dibuka dulu. Yang bawahnya link Zoom teman-teman, yang ini lembar kerja 6.
silahkan di ini dulu, di download dulu. Nah, bentuknya nanti kayak gini ya. Yang ini teman-teman, silahkan dicoba dulu seperti biasa ya. Untuk dilengkapi, nanti kalau sudah seperti biasa ya, yang sudah ready silahkan nanti dikumpulkan. Tapi kalau misalkan kayak biasa ya, nanti kita mau bahas sesampainya aja. Nah, seperti biasa ya, mungkin teman-teman yang sudah ready boleh ini ya, raise hand atau langsung cobain codingannya di-share seperti biasanya. Nanti kita cuma sampai nomor berapa gitu aja. Kemudian yang lain nanti bisa dilanjutkan. Oke, silahkan di-download dulu. Sama ya, nanti setornya deadline-nya jam 1 seperti biasa minggu depan. Oke, yang sudah silahkan untuk mungkin nanti Bu, ini kan saya ada mau beberapa nanya deh, nomor. Bu. Gimana? Mas Rahman ya? Iya, Bu. Oke, gimana? Ini kenapa nggak bisa ya, Bu ya? Nah, gimana? Saya Ininya, Bu, yang di Stop. default-nya itu loh, Bu. stop share dulu ya? Oke ya. Oh iya, Bentar ya. saya izin share screen ya, Bu. Iya, monggo silahkan. Apakah ada yang kurang, Bu? Kok nggak bisa ya, Bu? Nomor berapa ini? Ini baru yang mau buat tabelnya itu loh, Bu. Oh iya ya, ini tabelnya. Saya lihat dulu ya, cocokin. Oh iya, kemarin ini juga ya teman-teman, mungkin saya kemarin yang waktu nyobain itu saya belum perhatikan ya. Jadi kalau teman-teman disuruh field ngelengkapin field sama ininya kolomnya, silahkan dicek lagi ya. Saya kadang-kadang juga nggak ngecekin mungkin. Jadi nanti paling jawabannya ya saya cekin. Jadi yang bagian ada ini ya, 0 itu kosong atau tidak, default itu kosong atau tidak. Nah, nanti silahkan dicocokkan lagi ya itu. Apa namanya di sana rinciannya seperti apa gitu. Karena yang kemarin kayaknya belum saya kasih ya yang itunya di contoh sintaksnya saya share. Jadi dicek lagi ya. Kemudian nanti saya ini lagi biar saya cocokin lagi. Ini Di kurang sana yang ketik, Bu. pertama tadi ini default node tadi tuh. Ini bukan Bu, kutipannya. Kurang kutip ya, Bu ya? Tanda Gimana? kutipnya kayaknya di default ya, Bu. Ini tanda kutipnya bener gak di sini? Apa di sini? Nggak pakai. Nah, itu di situ, di situ dimepetin Bu. aja. Yang ini nggak usah berarti, Bu? Dan default yang kosong itu diisi, satunya lagi dikasih sepasang pasangannya. Oh, 2, Bu, 2. Ini. Itu default untuk kosong. Bisa. Coba Ini satu dulu aja. Di Ini spasi satu apa nggak dulu usah, ya. Bu? Nggak apa-apa. Di spasi Nggak apa-apa. satu aja, spasi satu. Defaultnya kosong. Itu ya kayak gini juga teman-teman kemarin. Saya lupa malahan ngasih tahu ya. Yang di default kosong itu teman-teman dicek lagi ya. Karena ada ya default itu ada ketentuan juga. Ada yang 0, ada yang enggak. Coba dicek lagi ya. Yang kalau misalkan kosong itu isinya petik 2 atau petik 1 sama. Tapi petiknya sepasang ya. Di sini default harusnya sih sama. Tadi coba deh. Barang ya ini. Kode barang, primary. Ini juga berarti, Bu ya? Ini defaultnya iya. Bisa itu. Bentar. Itu defaultnya kosong juga ya. Tadi primary-nya udah masuk di depan ya. Udah, Bu. Oke. Petik 1 sama petik 2 harusnya bisa semua sih. Sama aja ya. Karena fungsinya yang penting dipasangin sih. Stok barang berarti gini aja, Bu ya? Kan dia nggak ada ini. Integer kan ya. Dia 0 aja. Kasih Gini 0 aja, aja Bu, ya? di belakang. Oh, kasih 0 aja? Kasih 0 di belakang. 0. Apalagi setnya. Bentar. Ini juga 0 juga, Bu? Harga barang ya? Iya deh. Iya. Ada 2 kayaknya di bawah. Harga barang 0. Oke. Bisa tah. Terima kasih, Bu. Silakan dicoba. Ini mau dihituin enggak, Mas Rahman? Dinilaiin apa enggak? Tuh. Oh ya, tuh Mas Rahman dapat tuh. Barang ya. Nomor berapa tuh?
Nomor Oke, 1 terima ya. kasih teman-teman semuanya. Nama NIM tuh dapat lumayan. Silahkan tuh nama sama NIM-nya Mas Rahman dapat. Udah nomor 2 ya. Nah, silahkan dilanjut teman-teman diisi datanya. Saya boleh share screen ya, Bu? Boleh, silahkan. Mbak Alika juga udah selesai. Silahkan. Baru insert itu sih, Bu. Boleh? Silahkan. Sebentar ya, Bu. Oke. Silahkan kalau Mbak Alika sudah. Jadi ini ya kayak biasa ya kita bahasin sambil jalan nanti sesampainya berapa. Syukur-syukur bisa Sudah bareng. terlihat belum, Bu? Masih lembar kerja praktikum, Mbak. Oke, Bu. Ya. Nah ini. Oh, insert satu-satu nggak apa-apa. Yang penting nggak salah. Soalnya kadang Bu. ya kalau banyak Soalnya takutnya ngecekinnya. langsung saya suka salah, Bu. Iya kan ngecekinnya ya. Nggak apa-apa teman-teman silahkan. Jadi ini juga ya nanti biasanya kadang di codingan teman-teman bisa macam-macam. Oke nggak apa-apa. Itu kreativitas teman-teman ya. Nanti saya review setelah semuanya ini aja sih selesai koreksi. Jadi saya dapat gambaran dari kerjaannya teman-teman. Oke, di sini sudah input ada berapa tadi? Maaf ya, saya sambil lihat ininya juga. Apa namanya list ininya? Soal ya. Tadi ada 5 ya. Hard disk, MP3, DVD, flash disk mouse. Hard disk, MP3, DVD, flash disk mouse. Oke. Select from barang. Di sini perintahnya tadi apa ya? Maaf ya, nggak bisa kanan kiri nih. Jadi insertion ya, isi data ya. Oke. Terima kasih Mbak Alika. Silahkan nama NIM-nya. Nomor 3 ya. Kita sampai di nomor 3 teman-teman. Silahkan teman-teman yang mencoba nomor selanjutnya. Nanti kalau selesai sih mah nggak usah buat tugas ya. Tinggal dikumpulin aja ntar. Jadi teman-teman nggak usah PR di rumah. Silahkan kalau yang sudah ready. Silahkan dicoba dulu ya. Oh iya, Mas Ahmad Nazmi tadi di email ya? Atau ini? Bentar, saya cek juga ya emailnya. Kalau yang ini Mas Muhammad Rifki sudah sampai ya? Saya ini. Sudah sampai file bentar. Saya save dulu. Takutnya ntar enggak masalah. Yang kemarin sama saya cocokin dulu. Silahkan ya teman-teman yang lain dilanjutin dulu. Semoga nggak ada masalah nih, kalian bisa dibuka. Oke, Mas Muhammad Rifki sudah masuk, sudah ada ininya kodenya juga. Oke, sama ada lagi kemarin sebentar. Saya juga nyocokin submission teman-teman. Oh, Mas Muhammad Irfan tadi email ya? Supaya yang kemarin nggak bisa dibuka. Ini saya ini dulu. Ibu, Gimana Mas? tadi saya ada typo Bu, terus gimana ya Bu cara biar ngulang-ngulang? Ini nih Bu, kayak gini Bu. Keluaran. Saya ada typo tadi Bu. Itu pakai quit. Nih Bu. Jadi garis miring. Garis miring. Oh, garis miring. Garis Gini. miring, kemudian petik. Petik. Petik 1. Quit. Oh, petik 1. Quit gini. Quit. Oh, quit. T. Quit. Tutup petik.
Tutup petik. Garis miring lagi. Garis miring lagi. Nah, masih ke ulang. Kecil aja Mas, coba. Oh, Soalnya antara ini sih, ngeluarinnya itu. Sensitif case harusnya sih ini sih. ini Bu. Mau nggak antara kuitnya? Nggak mau ya? Di Biasanya titik itu. koma aja coba, bisa nggak? Nggak bisa ya? Aduh, hujan guys. Bentar Bu. Halo, gimana Bu? Halo. Iya, bisa. Bentar. Aduh. Pakai kuit tuh harusnya bisa sih, tapi kadang-kadang kebalik ya saya petiknya. Bentar ya, takutnya saya salah nulisnya. Oke. Petik itu bisa. Iya ya, nggak ancel ya kalau kayak gitu. Nggak lanjut. Berhenti di ini ya, satu titik. Tadi sih ini bisa sih Bu, kayaknya Bu langsung berubah. Apa? Kalau quitnya huruf besar gini. Bisa ya? Harusnya itu langsung Tuh. by gitu. Iya, langsung berubah gitu Bu. Ininya Bu, apa sih ini Bu? Nggak tahu deh, nggak ngerti saya. Itunya tuh pakai, atau saya salah petiknya sih, saya naruh petiknya salah. Nah. Masih sama? Nggak. Udah saya errorin gitu loh Bu, biar diulang. Kalau Ini nggak ke input kan Bu ya? Enggak, karena gagal kan? Gagal. Nggak masuk, gagal Oke, nggak oke. masuk, gagal nggak masuk. Oke. Terima kasih Bu. Sayanya malah nggak bantuin itu. Saya makasih. Kalau biasanya pakai kuit tuh bisa. Jadi kuit cuman takutnya saya salah naruh petiknya biasanya. Nanti langsung keluar by gitu. Yang sudah ready silahkan ya. Nanti kalau mau presentasi hasil. Kalau belum dicoba dulu, ditesting dulu. Oh, maaf Mas, salah. Beneran kan saya salah. Aduh, beneran kayak gini sih bentuknya. Ini nih, kuitnya tuh kayak gini. Salah saya. Ngeluarin itunya kayak gini. Ntar, ini dicat ya. Dicat saya taruh aja di dicat. Kalau kayak gitu kasusnya kayak gini sih. Ntar, ini sih. Kuitnya di luar. Saya kadang ini, kebalik naruh ininya. Jadi ntar keluarnya kayak gini, bye. Nih, saya share dulu deh. Kalau kasus kayak gitu, ini nih, kelihatan ya. Nah, kuit kayak gini sih, nanti keluarnya by gitu. Oh gitu ya Bu. Jadi kuitnya tuh kadang saya lupa petiknya tuh di dalam garis miring atau di ini. Nah, nanti tuh keluar by langsung balik. Maaf ya, kadang lupa naruhnya. Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Oke, saya kira gitu ya. Nah, itu. Kuitnya jadi petik dulu baru garis miring. Kadang saya kelupaan naruh itunya. Ada yang sudah ready mungkin? Saya izin screenshot ya, Bu. Boleh. Ini tadi Mas Muhammad Irfan sudah masuk. Kemudian Mas Muhammad Rifki tadi ya. Ini kemudian tadi Mas ini tadi. Silakan Mbak sambil share screen dulu. Ini siapa tadi Mas Ahmad Nasmi. Oke. Ini TXT ya. Sebentar ya. Sembari ngecekin yang apa tadi ya. Oh ini TXT ya. Soalnya nggak ada ini yang di saya. Nggak ada extension filenya. Bentar ya. Takutnya error. Semoga nggak ada masalah. Bentar. TXT-nya. Oke, bisa saya buka. Oke, sip. Oke, silahkan yang mau presentasi hasil. Udah kelihatan, Bu. Sudah, Mbak. Oke. Ini nomor berapa tadi? Maaf ya. Saya buka. 5 kan ya, Bu? Nomor ini tadi tampilkan isi record tadi sudah ya?
Tabel barang tadi udah ya, isi data. Oh iya, tampilkan tadi select ya. Ya, 5. Ubah nama ya. DVD player menjadi tape. Iya, Bu. Nama barang tuh. Yang penting samain sama yang di atas tadi sih. Namanya nulisnya. Tape. Kemudian apa? Dan stok ya, betul. 25 ya. Kalau angka sih nggak usah Kalau pakai petik. iya, Bu, bener. Angka nggak usah ya? Tapi kamu tadi pakai apa? Integer kan? Iya. Integer aman. Soalnya kalau pakai varchar tuh kalau nggak salah harus pakai petik sih dia. Karena dia alfa numerik. Kalau numerik doang angka aja. Nah, ya itu. Boleh ditampilkan hasil gantinya, hasil perubahannya. Oke, tadi. Iya, Bu. Oke, sip. Dari DVD player ya. Jadi Iya, tab ini atas nama Mbak Aisyah. Iya. Iya, Saya bener ya? tulis di komen aja. Ya, Bu. Nama sama chat. Nama sama NIM-nya di chat. Maaf. Ya, Ibu, terima kasih. Terima kasih juga. Kita sudah sampai nomor 5, teman-teman ternyata. Oh, kalian cepat. Silahkan dilanjut. Ibu, saya mau nanya, Bu. Ya, silahkan, Mbak. Ini yang nomor 7 pakainya yang mana, Bu? Pakainya. Saya bingungnya Nomor itu 6 tadi apa? Bentar. Oh, nomor 6 udah. Oh, ya udah. udah, Bu. Mau nanya nomor 7. Hapus Iya. kode barang. Berarti hapus yang kemarin pakai apa? Masih ingat nggak yang kemarin? Pelajaran kemarin itu? Enggak, Bu, yang saya mau tanyain itu tuh hapus data yang di kode barangnya aja atau hapus Ini satu aja. barisnya, Bu? Hapus yang ini aja, Mbak. Yang dia minta kan hapus kode barang yang bernama MOS. Nah, ikutin instruksi itu aja. Kode barang yang bernama MOS. Berarti kode barang apa? Sama dengan MOS kan? Oke, Halo, Bu. Mbak? Oke. Iya, Bu. Takutnya nggak kedengaran. Oke. Paham nggak? Paham kan? Paham kan? Nggak bingung kan ya? Takutnya bingung ntar. Ibu, saya mau Ikut. tanya tadi yang update barang itu pakai tanda kutip, Bu. Pakai tanda kutip. Maksudnya namanya? DVD playernya? Iya. DVD playernya iya, Mbak. Karena dia varchar ya, kalau nggak salah di sini nama barang itu. Terus sama kodenya juga pakai tanda kutip kan ya, Bu? Kodenya bentar. Kodenya iya, betul. Saya udah coba. Kalau tapi angka hilang, Bu. yang stoknya ya. Stoknya itu nggak usah. Kan dia angka nggak usah pakai petik. Yang ininya Iya, Bu. aja, Mbak. Saya hilang, Bu, malah jadinya. Maksudnya? Jadi 0. Ubah. Soalnya Iya. tadi kan pakai ini ya, update ya. Iya, Update Bu. barang berarti kan setnya ini DVD player itu sama dengan tape kan ya. Sama dengan tape, kemudian stok, stok barang itu menjadi 25. Kemudian where apa? Misalkan tadi yang diminta DVD player itu punya kode barang berapa? B3 gitu misalkan. Boleh lihat kodenya apa gimana, Mbak? Oke, Bu, saya izin share screen ya, Bu. Ya, monggo silakan. Agak diiniin lagi gimana, Mbak? Agak gedean lagi. Agak dicubit touchpad-nya. Nah, kecilin dikit. Udah cukup. Soalnya saya ini ya double kanan kiri sama lihat soal jadi saya kecilin. Ya, Bu. Ini tadi ini ya, mau ganti ya? Iya, Bu. Itu tadi mana sih update yang atas ya? Itu update. Yang ini, Bu. Nama barang ya. Nama barang menjadi tape, stok barang 25, berkode barang B3. Jadinya 0, Bu. Ininya bener nggak? B3
DVD player ya, harusnya diganti ya. Oh iya, jadi 0. Nama barangnya kan tab ya. Bener nggak tulisannya? Coba ke atas deh. Takutnya saya ini miss kelewatan. Update bener kok, update tabel kan, set apa gitu ya. Itu nggak usah pakai N, Mbak, salahnya. Oh, Nggak oke, usah Bu. pakai N, koma aja kayaknya. Coba deh, dicoba dulu. Pakai Jadi ini aja, panah atas. Diganti kodenya aja. N-nya coba dihilangin, diganti koma. Coba, koma aja. Nah, coba ditampilkan. Ini aja, nggak usah ngetik. Pakai yang di situ aja. Panah itu. ya Bu, Panah udah Bu. atas. Udah terlanjur Bu. Yang rajin ya. Ini Nah, Bu. sip. Udah. Nah, sip. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Itu ya, kalau update nggak pakai N, Mbak, di situ. Kadang-kadang mungkin ini ya, hal-hal ini kecil-kecil kayak gitu bisa bikin ini error. Bu, maaf Terima saya kasih mau Bu. tanya. Ya, gimana, Mas? Itu tadi yang nomor 7 saya masih bingung. Maksudnya itu kode barangnya yang dihilangin apa seluruh baris mouse itu dihilangin, Bu? Oh, Iya, Bu. walah Perintah. itu tuh kalian tadi bingungnya. Cik, bentar. Hapus kode barang yang bernama mouse. Jadi hapus aja, pakai delete, tahu ya? Pakai delete pasti tahu kan? Yang kemarin delete berarti kode barang, berarti kode barangnya. Nah, nanti pakainya kode barang tapi where-nya yang sama dengan mouse. Kode barangnya berarti yang ini ya. Kode barang yang bernama mouse berarti yang ini ya. Yang ini teman-teman, yang B5 ya. Nah, yang ini sih. Atau mau ada yang cobain? Silahkan. Bentuknya kayak apa? Biar kelihatan. Nomor 7. Yang mouse itu ya, Bu ya? Mas Rahman udah ya? Kalau saya tadi dihapus, Bu. Kasih kesempatan ke teman yang lain dulu ya. Bentar. Enggak, maksudnya saya nanya. Oh, kirain. Udah. Gimana? Saya nanya. Yang tadi kan dia nanya mouse-nya dihapus semua apa mouse-nya doang kan, Bu ya? Yang ada ininya aja. Yang berarti nama barangnya ya. Sebaris mouse kan, Bu ya? Sebaris mouse doang berarti. Oke. Berarti pakai yang perintah delete from barang ya, Bu? Delete from barang. Delete yang pakai delete itu. Oh, iya. Kalau kalian pahamnya gimana? Pahamnya gimana, Mas? Saya pahamnya kirain cuma kode barangnya itu yang B5 dihapus gitu, jadi yang mouse kode barangnya kosong. Oh, ini ya tulisan mouse-nya. Atau gimana? Bukan tulisan mouse-nya, Bu, yang tulisan kode barangnya, yang B5-nya. Oh, iya. Kode barang dari si mouse. Oh ya, bahasanya ya. Bahasanya. Hapus kode barang yang bernama mouse. Oh, iya. Jadi kosong kode barangnya ya. Kalau pakai delete keluarnya kayak gimana, Mas? Coba dulu. Kalau pakai nggak usah ditampilin nggak apa-apa. Dicoba dulu aja. Kalau misalkan dipakai delete keluarnya kehapusnya ini ya. Kalau di saya mungkin pemahamannya kayak gini. Hapusnya ya udah yang bernama mouse aja, nggak apa-apa yang ini. Hapus kode. Oh iya, ini juga agak menimbulkan ini ya, multi ini juga sih. Hapus kode barang yang bernama mouse. Padahal kan di sini kode barangnya ini ya, B5, dia nama barangnya mouse. Oke. Di Masnya gimana? Tadi pakai deletion gimana? Pakai delete? Kehapus satu baris yang mouse, Bu. Yang mouse. Berarti tinggal 4 baris. Bener bukan? Iya, Bu, Sisanya 4 baris ya? Oh, oke. Ya kayak gitu nggak apa-apa. Karena kalau di sini harusnya ini ya. Harusnya dia ini ya. Agak ini juga sih. Hapus kode barang ini agak ambigu juga ya, teman-teman. Hapus kode barang yang bernama mouse. Apakah yang dihapus itu cuma kode barangnya dari si mouse doang? Ya, si mouse jadi nggak punya kode barang. Jadi isinya 0. Ataukah itu juga bisa ya. Jadi ada 2 ini sih, teman-teman. Nggak apa-apa ya. Kadang-kadang saya juga ngelihat itu ya. Ada beberapa kondisi yang multi persepsi kayak gitu. Jadi bisa beberapa definisi itu nanti nggak apa-apa sih, di situ nanti saya ngecek hasilnya juga. Jadi kalau teman-teman mendefinisikannya ini sebagai hapus kode barang, jadi dengan barang yang namanya mouse itu kode barangnya teman-teman jadi kosong, itu nggak apa-apa. Ataupun kalau teman-teman maksudkan hapus
dari ini ya, barang yang bernama MOS gitu juga nggak apa-apa. Karena memang sedikit agak ini ya, kalau diikutin agak ini ya, nanti agak sedikit ini juga rancu. Nggak apa-apa, Mbak. Mohon maaf, si Ya. Alia tadi nggak sengaja keluar, terus sekarang Oh baru iya, di-ACC. maaf ya. Oke, Iya, makasih ya. Diingetin aja teman-teman, saya kadang lupa. Oke. Oke, yang sudah silahkan langsung ini aja ya. Submit aja di ininya ya teman-teman. Di LMS-nya ya kalau udah selesai. Jadi nggak usah buat PR, enakan diselesai praktikum udah selesai. Yang sudah jangan lupa di save ya kodenya seperti biasa. Select all kemudian di copy, dipastekan di notepad kalian, kemudian disimpan di txt ya, .txt. Kasih nama, disubmit di LMS ya. Nah, berarti sudah lunas. Bu, saya kan ininya di macOS. Nanti kan pakai dual boot. Pakai ini ada nggak Mas? Kayak notepad-nya? macOS pasti ada. Iya ada. Cuman kan apa namanya? XAMPP-nya saya nggak di sini di Windows. Oh, ini dual boot-nya gimana? Iya, jadi kan Ditaruhnya. di Windows-nya jadi saya buka XAMPP-nya. Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa. Bisa nggak di iniin, di save aja ininya apa codingannya Mas ya? Mas Bima bisa nggak? Di ini palingnya ditaruh di Sablin dulu gitu, di copy ke situ dulu ya. Di copy dulu ya kalau udah selesai. Oke, Silakan teman-teman di jangan lupa ya di kalau udah selesai di select all, di copy dulu ya codingannya. Jadi nanti teman-teman kan tinggal submit. Kasih nomor aja terus tinggal di submit. Jadi nomor berapa gitu. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Yang penting urut-urutannya sih. Kalau bisa errornya dihapus aja ya. Jadi ditaruh di notepad atau Sublime atau apapun yang bagian errornya aja dihilangin. Tapi jangan sampai jawaban kalian yang bagian sukses kehapus. Errornya aja. Jadi saya ngoreksinya nggak ketumpuk sama error. Kalau ada error hapusin dulu aja. Terus di save terus di submit. Silahkan yang sudah bisa disubmit. Nah, kayaknya kalian makin cepat kayaknya. Lama-lama itu kok teman-teman. Lama-lama nggak usah di itu pasti cepat. Kan ini. Jenisnya hampir sama kok jenis soal-soalnya. Hanya beberapa kode-kode baru ya teman-teman yang di ini. Kalau bisa dikasih nomor, tapi kalau nggak apa-apa. Yang penting errornya juga dibersihin ya. Jadi nanti saya bacanya enak. Oke, tadi saya cocokin ya. Yang kurang tadi ini tadi Mas Irfan tadi sudah ya. Kemudian yang ini ya semoga nggak ada masalah ya semuanya untuk submission. Nanti seperti biasa ya, ini berarti minggu depan nanti. Ada masalah mungkin dari teman-teman untuk teknisnya. Pakai PDF, oke. Ini Mas siapa? Bentar. Mas Dias, oke. Pakai PDF masih boleh Mas, pakai PDF. Yang penting terbaca aja kodenya teman-teman, nggak masalah. Mau pakai PDF, Word nggak apa-apa. Kalau teman-teman lebih nyaman dengan screenshot, ya nggak apa-apa. Yang penting terbaca. Kuncinya jawaban teman-teman terbaca, saya bisa melihat codingannya sama ini ya, outputnya ya. Itu nggak apa-apa. Exit boleh. Kalau memang sudah selesai silahkan ya. Exit sumnya nggak apa-apa. Tinggal nanti nunggu closing kelas ya. Silahkan ada teman-teman yang pengen ditanyakan dulu untuk ini kelas kita hari ini. Kayaknya kalian makin cepat sih kalau menurut saya. Saya juga makin terbiasa juga sih. Awalnya nggak terlalu ini. Justru malah ini ya teman-teman sedikit cerita ya. Saya dulu juga kuliah nggak terlalu familiar sih. Nggak terlalu ini. Sebenarnya nggak terlalu suka coding sih. Terus karena ini aja. Mau nggak mau terus belajar ya. Ya udah deh, cobain. Sama kok kayak logika matematika teman-teman. Yang suka matematika mungkin ini ya, nggak terlalu jauh juga. Jadi kayak implementasinya sih teman-teman. Gitu. Ini saya cocokin ya tadi yang bener ya, yang submission tadi kan ini saya lihat dulu. Ibu mohon maaf Bu, mau tanya. Tadi Ya, yang silakan. nomor 7 itu yang mouse itu sebaris, hapus sebaris nggak apa-apa kan ya Bu? Hapus sebaris nggak apa-apa.
Di sini ada sedikit agak ini ya, rancu ya. Boleh yang hapus sebaris boleh. Yang nanti hapus cuman kode dari MOS, kode barangnya MOS itu dibikin kosong atau nol ya nggak apa-apa. Karena di situ memang agak ini ya. Kalau di saya nanti ada agak ini nanti saya cek lagi nggak apa-apa. Yang menimbulkan multi persepsi nggak apa-apa. Silahkan. Oke. Saya ngelihat logik kalian sih biasanya dari codingan kalian kan kelihatan ya logikanya ini gimana gitu nanti kelihatan kok. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Mbak dikonfirmasi. Silahkan mungkin mumpung masih ada kelas 4 menit lagi kalau ada yang ditanyakan saya sembari nyocokin ya tadi kayaknya sih udah semua tadi ya. Saya lihatin dulu. Mohon maaf ya jadi nggak jadi sharing nilai nih. Padahal harusnya kemarin janji saya mau ini ya. Kemarin saya nyelesain proposal itu jadi malah di kaliannya malah belum selesai koreksinya. Sama sih saya kayak kalian juga teman-teman ada LMS gitu terus ngerjain setoran gitu juga teman-teman. Setoran apa tugas sama kayak kalian. Jadi setiap hari sih di awal-awalnya gitu. Terus kemarin apa sih kayak proposal gitu sih. Kayak mini apa ya, mini tugas akhir atau mini skripsi gitu sih. Bentar, yang kosong. Sama tadi ya, punyanya ini ya. Oke, saya kira sudah ya tadi Mas. Jadi sudah masuk di saya ya, insya Allah. Moga-moga nggak terlewat. Ini insya Allah sudah masuk kok. Mas Muhammad Rifki, Mas Muhammad Irfan, sama ini. Tadi Mas Ahmad Nasmi ya. Oke, nanti silahkan teman-teman yang lainnya dikumpulkan di list ya, yang udah selesai. Kayaknya tadi udah pada selesai kok. Jadi langsung aja di save ya, jangan lupa di save sebelum nge-close. Takutnya udah susah-susah bikin kode ini ya, kalian close di save dulu ya. Jangan lupa di select all, di save dulu. Kemudian di paste dulu, disimpan, nanti baru di ini. Bersihin itunya ya, error jangan lupa biar enak bacanya. Hilangin errornya dulu, baru nanti di ini ya, di submit ke LMS. Pastikan di save dulu ya yang tadi kerjaannya. Jadi nggak 2 kali kerja teman-teman. Oke, ada yang ditanyakan untuk pembelajaran kita kali ini? Teman-teman cepet deh. Udah selesai tuh. Jam berapa? 3.40 aja udah selesai. Pasti nanti kalau ujian juga udah lebih cepat pastinya. Moga-moga sih nggak ini ya. Kalau saya yang bikin gitu sih nggak apa-apa teman-teman. Pengennya sih gitu, tapi nggak tahu sih nanti ininya ya. Mungkin teknisnya saya kurang tahu ya. Boleh apa enggak gitu loh soalnya teman-teman kayak gitu. Kalau boleh sih saya lebih suka kayak gitu ya. Jadi kadang ini ya nggak apa-apa sih materi dari ini, tapi kan nanti dari saya jadi tahu gitu ya kayak gimana. Tapi nggak apa-apa, kita dapatnya juga sama kok teman-teman untuk penugasan sama apa namanya ininya apa latihan sama materinya sama kok dengan kelas lain. Jadi insya Allah apa yang teman-teman dapat dari pembelajaran kalau untuk menghadapi UTS insya Allah sih bisa. Jadi teman-teman ini cuma nanti paling ininya ya nggak tahu sistematikanya mau open apa close itu juga saya juga masih jadi pertanyaan sih nanti. Coba nanti kita ikutin aja sih rules-nya gimana. Nah, pokoknya ke teman-teman intinya ini ya mencoba ya pelatihan praktek. Soalnya kalau yang ini kalau teman-teman mungkin ya nggak praktek, jadi istilahnya apa cuma nanya temen ini gimana gitu, nggak dipraktekin sendiri kurang mengena sih jujur sih teman-teman. Praktikum itu kalau teman-teman nggak praktek mungkin pembelajarannya jadi ya cuman kayak masuk kelas doang, nanti setelah kelas ya udah gitu. Ya emang sih meskipun kita belajar tapi paling nggak kalau belajar teman-teman ada di situ mencoba-mencoba kan paling nggak harus dipaksain ingat pun mau nggak mau jadi make ya, make apa namanya fungsi-fungsi yang udah kita pelajari. Saya kira seperti itu ya pembelajaran kita hari ini. Ada yang ditanyakan? Tinggal 1 menit. Nggak ada? Oke. Saya kira demikian ya kelas kita hari ini. Tadi udah screenshot. Presensi juga sudah full. Ya, saya kira cukup ya untuk kelas kita hari ini. Saya pribadi mohon maaf ya mungkin dalam penyampaian apabila terdapat kekurangan. Saya ucapkan terima kasih banyak juga ya untuk partisipasinya teman-teman hari ini untuk kelas kita pertemuan 6 ya. Berarti tinggal besok ya. Pertemuan 7 ya. Kemudian teman-teman udah menempuh UTS ya. Cepat sekali ternyata udah hampir setengah dari 1 semester. Oke. Saya kira demikian ya. Saya cukupkan, saya tutup kelas kita hari ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima banyak, Bu. wabarakatuh. Sama-sama. Silahkan tadi yang ada masalah Makasih, presensi. Bu. Ya, sama-sama. Untuk masalah saya stop record dulu ya, bentar.